Dan emas akhirnya mendekati level 2700, bahkan pagi ini sudah sempat muncul 2700 atau 2702. Tapi masalahnya apakah ini konsisten naik atau dia sudah selesai dan berbalik turun, itu yang akan kita coba lihat berikut ini. Karena ada tantangan berikutnya, selain data inflasi tadi malam yang sudah relatif disambut dengan euforia, ternyata kita masih harus menghadapkan dengan retail sales. So ini dia ulasannya. Oke, ini adalah grafik US dollar yang kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan dua skema ataupun dua skenario ya. Ini adalah tampilan skenario pertama yang sempat kita singgung beberapa waktu terakhir, yaitu kaitannya bahwa wave kelimanya sudah dianggap selesai, kemudian kita asumsikan bahwa kita sedang menuju jalannya adalah wave A, gitu ya, correction wave A. Coba perhatikan teman-teman, candlestick kemarin turun yang cukup dalam. Ada swing low sampai detik ini ya bisa dibilang paling rendah lah gitu ya. Dan bisa dibilang juga ukurannya atau targetnya hampir mendekati target perkiraan kasar kita untuk wave A atau correction wave A. Nah itu secara kebetulan. Tapi masalahnya adalah tanda tanya kita adalah berikutnya. Apakah setelah wave A itu terbentuk, betul-betul swing high-nya itu adalah hanya sekedar sesaat sebagai swing B, lalu kemudian lanjut dengan swing C, atau malah kecenderungannya menandakan bahwa skema kedua kita yang benar, yaitu terkait dengan wave kelimanya kelihatannya belum selesai. Jadi saya ingatkan kembali, ini posisinya kalau kita kaitkan dengan wave 5 yang belum selesai, berarti anggapannya adalah inilah wave 3 ya. Jadi kemungkinan penurunan kemarin adalah wave keempat. Nah kalau ini yang terjadi teman-teman, bisa saja kalau misalkan detail salesnya menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi daripada ekspektasi. Satu hal yang harus kita ingat teman-teman, data retail sales bulan ini itulah data belanja konsumen di bulan sebelumnya, artinya di bulan Desember. Kalaupun misalkan menguat, saya tidak akan terlalu kaget, dan itu dikarenakan musim liburan. Jadi belanja musim liburan kita ketahui bersama itu cukup tinggi, sehingga kemungkinan akan mendapatkan data yang relatif lebih tinggi. Nah tapi kalau misalkan justru akan sangat-sangat mengejutkan kalau data retail salesnya cenderung anjlok ataupun turun. Tapi it's okay, yang kita butuhkan adalah data negatif supaya membuka peluang ataupun keran untuk penurunan suku bunga di tahun 2025. Nah berarti posisinya antara skema 1 atau skema 2 ya. Jadi kita asumsikan, kembalikan lagi ke jalur yang tadi, bahwasanya inilah skema 1 yang kita anggap wave 5 sementara waktu sudah selesai ya. Kecuali nanti akan ada rebound yang cukup spesifik dan lebih tinggi daripada wave 5, ya otomatis kita akan berubah lagi. Sementara kalau kita lihat dari US Treasury-nya sudah dominan mirip dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan, dan itu adalah wave 5 sudah selesai, kemudian sekarang sedang berjalan, hampir bisa dibilang ini sepertiga dari target yang kita inginkan untuk wave A ya. Walaupun dengan catatan ya, wave A ini hanya perkiraan kasar, jadi bisa saja lebih tinggi ataupun lebih rendah ya, tergantung dari situasionalnya dan juga data-data ekonomi. Nah, kalau begitu posisi yang diuntungkan yang paling mutlak di sini adalah jelas currency lain itu terbantu mengalami kenaikan. Persis dengan apa yang terjadi pada pound sterling. Kalau Anda lihat di sini, pound sterling mengalami kenaikan spike sampai ke 1.2305. Walaupun sempat turun sampai 1.2150-an, itu dikarenakan data inflasi kemarin yang relatif lebih rendah dari Inggris. Tapi setelah inflasi Amerika muncul, ditutup naik atau sempat spike dan ditutup dengan doji candle. Oke, doji candle-nya sebetulnya kalau lihat dari tail atas dan tail bawah yang cukup imbang, ini lebih dikategorikan sebagai high wave candle. High wave candle itu bisa jadi dua kondisi teman-teman. Berhubung dia munculnya di bawah ataupun bisa dibilang kategorinya adalah muncul setelah bearish ya atau setelah tekanan, berarti high wave candle itu memberikan indikasi akan terjadinya reverse bullish ataupun kenaikan. Nah tapi bisa saja posisi kenaikan ini gagal kalau tidak mampu tembus resisten tertentu, yaitu 1.2330-an. Satu sisi, ini bisa terjadi kegagalan total kalau ternyata dia bergerak lebih rendah daripada low kemarin, yaitu 1.2150. Jadi tetap waspada. Nah, tapi kalau kita perkecil grafiknya, pada grafik daily ini sebetulnya kita bisa berasumsi bahwa dia sudah selesai terkait dengan wave 5-nya. Jadi kemungkinan kalau kita perhatikan yang kita inginkan adalah begini, ya. Kemudian wave 5 ini adalah di sini, dan berarti kita sedang menantikan wave A. Dan kelihatannya juga kemarin sempat tertahan di 1.2330. Kemudian nanti ada swing low, kita harapkan tidak lebih rendah daripada 1.2200. Lalu kemudian nanti wave C gitu ya. Jadi artinya yang saat ini sedang kita nantikan adalah periode pantulan yang ini teman-teman, wave A, B, C. Ini juga hampir bisa dibilang kebalikannya dari posisi Treasury yield Amerika ya, atau US Treasury yield. Nah, posisinya di grafik 4 kecenderungannya seperti demikian. Nah, ini terlihat bahwa kenaikan itu masih tetap terhambat di zona yang sama,
dan kita butuh penembusan di atas 1.2390-an untuk membuka jalur ke 1.25 dan seterusnya. Nah, tapi yang berbahaya gini teman-teman. Kalau saya tarik garis trendline, saya asumsikan trendline tersebut saya tarik dari bottom sampai ke puncak berikutnya. Nah, sebetulnya kalau jangka pendeknya adalah saya masih bisa lakukan buy persis yang sekarang terjadi di sini. Ya, jadi running price-nya cukup dekat dengan support. Area dekat support itu berarti area wajib buy dan stop loss-nya adalah di bawah trendline ya. Nah, tapi masalahnya adalah target saya harus sesuaikan karena peluang untuk kenaikan tersebut kemungkinan masih diperkirakan kasarnya masih terbatas dan mungkin saja setelah data GDP Inggris nanti jam 2 kemungkinan kita akan dapatkan apakah misalkan datanya positif atau negatif. Kalau data GDP tersebut relatif kuat atau lebih di atas ekspektasi atau dengan kata lain plus ya, positif, berarti kita dapatkan kenaikan ataupun penguatan untuk pound sterling akan berlanjut sampai at least 1.2330 ataupun bahkan 1.2390-an. Sebaliknya, kalau ternyata terjadi kejutan lagi bahwa data Inggris dalam hal ini adalah GDP-nya relatif lebih rendah atau bahkan di bawah 0, maka yang akan kita lihat adalah dia terjebak dalam jalur penurunan kembali sehingga kemungkinan akan membahayakan status dari wave A untuk rebound di grafik dari tadi. So, hati-hati di situ. Walaupun dengan demikian kita juga punya harapan bahwa data retail sales nanti malam dari Amerika kecenderungannya menekan kembali US dollar. Nah, crude oil posisinya diselamatkan, diuntungkan oleh posisi dari data ekonomi sehingga menunjukkan pertumbuhan atau ekspektasi pertumbuhan ekonomi membuat tingkat permintaan bisa pulih dan itulah yang membuat kenapa dia bertahan di level 80-an. Tapi hati-hati, kita mendekati level 82 yang berarti adalah resisten psikologis berikutnya. Harapannya sebetulnya selama dia tidak turun di bawah 76, lagi-lagi teman-teman, level 76 akan menjadi area wajib untuk dipantau. Selama dia tidak turun di bawah itu, Anda masih diperkenankan untuk lakukan buy. Dengan target maksimal itu adalah di 84. Nah, ini mungkin agak terlalu ekstrim ya teman-teman. Jadi sehingga kemungkinan kita harus batasi kemungkinan maksimalnya adalah $82 terlebih dulu. Karena kemungkinan disitulah area resisten yang cukup kuat dari beberapa waktu terakhir yang kita sebut sebagai area psikologis. Nah, hati-hati nih. Posisinya higher high di sisi harga, lower high di sisi RSI. Sehingga yang paling normal tentunya adalah koreksi dulu sebelum dia lanjutkan kenaikan. Jadi area utama, area yang paling dominan ataupun area yang paling disarankan adalah area 78 ataupun 7900 untuk melakukan zona buy. Nah, sebaliknya untuk gold, kita lihat terlebih dulu di sini teman-teman. Posisinya adalah kondisi dari grafik H1 cenderung memberikan isyarat akan terjadinya penurunan ataupun koreksi. Jadi kalau ini lihat teman-teman persis dengan apa yang kita lihat di sini, higher high, kemudian ini adalah lower high. Jadi kalau dia turun wajar karena posisinya adalah correction. Nah, posisi ini akan membuat kita kembali melihat retest area kisaran 2677 sampai 2682 yang menurut saya itulah area psikologis terdekat yang bisa dijadikan sasaran untuk zona buy. Sehingga idealnya kita lakukan buy di area tersebut untuk kemudian kita dapatkan kembali kenaikan di level 2700-an. Nah, tinggal nanti malam. Apakah retail sales tersebut mendukung untuk kenaikan lebih lanjut di atas 2710 atau justru meredam kenaikan ini? Ya, catatannya adalah apa yang terjadi pada tanggal 12 Desember yang lalu itu akan menjadi pelajaran penting karena dia menunjukkan kenaikan tertahan kemudian dia turun. Nah, ini pun pernah terjadi di kisaran November sehingga yang kita khawatirkan ini bisa saja terjadi hari ini atau malam nanti. Jadi hati-hati dengan retail sales. Tapi secara keseluruhan selama dia tidak terjadi penurunan dengan asumsi bahwa yang dihasilkan adalah double top di grafik 4, maka perhatian saya tertuju pada yang diperkirakan sebagai neckline, itu adalah di 2656. Artinya, kalaupun kita asumsikan ini adalah double top dengan asumsi didukung juga oleh potensi dari RSI yang kecenderungannya adalah divergence, maka saya anggap itulah koreksi untuk lakukan buy dan itu berarti 2678-an, kemudian dia ambil sebagai sisi buy. Nah, sebaliknya negatif atau penurunan itu bisa terjadi kalau dia tembus neckline atau yang diperkirakan atau dicurigai sebagai neckline dari pola yang dicurigai sebagai double top. Jadi selama dia tidak turun di bawah 2656, Anda masih diperkenankan buy. Tapi hati-hati kalau dia sudah naik di atas 2720 ataupun 2730.